Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juveratu Venus dari program studi S1 Pendidikan Geografi kelas 2022A dengan NIM akhir 028. Di sini saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia sebagai keunggulan bangsa Indonesia dalam sudut pandang generasi muda dan prospeknya di masa mendatang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara melakukan kerapatan pemuda dan berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dikenal dengan nama Ikrar Sumpah Pemuda. Pada butir ketiga yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, merupakan pernyataan tegas bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Pada awalnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau disebut dengan lingua franca. Kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikutnya adalah bahasa Indonesia sebagai keunggulan dalam sudut pandang generasi muda. Yang pertama, mempelajari bahasa Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang memudahkan kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Yang ketiga, dalam tingkat internasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya cukup luas di mata dunia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita patut bangga dan turut melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat menemukan jati diri bangsa yang sebenarnya. Selanjutnya adalah prospek bahasa Indonesia sebagai disiplin ilmu di era globalisasi. Sejalan dengan era globalisasi, era reformasi, dan era informasi yang dewasa ini, ada dua hal yang perlu dikaji dalam memandang bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan kebanggaan negara Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia dalam posisi yang menggembirakan. Perkembangan bahasa Indonesia mengalami perubahan yang cukup pesat dan signifikan. Berbagai kosakata dari disiplin ilmu cukup mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bahasa Indonesia dalam posisi di persimpangan jalan. Walaupun bahasa Indonesia tergolong bahasa yang modern, namun kenyataannya masih belum berfungsi sebagai alat komunikasi yang seluas-luasnya. Kenyataan itu dibuktikan ketika orang Indonesia berkomunikasi mengglobal, mereka masih menggunakan bahasa asing. Jadi, kesimpulannya, agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang besar dan berprospek di masa depan, kita harus bertindak untuk menunjang tujuan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada komitmen yang kukuh dari bangsa Indonesia, terutama dalam
terutama bagi generasi penerus bangsa untuk mempertahankan dan melestarikan serta mengembangkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan kebanggaan bagi negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.